Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penerapan modal GWR pada data World Happiness Report untuk negara-negara di benua Afrika. Yang beranggotakan saya sendiri Nabila Zahra dan rekan saya Syifa Salsabila dan Riri Andriani. Pendahuluan, kebahagiaan pada era sekarang menjadi indikator penting dalam kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan, melampaui pertumbuhan ekonomi. Adanya ketimpangan pendapat, krisis perumahan, dan dampak media sosial menciptakan urgensi untuk menganalisis kebahagiaan generasi muda, di mana pendekatan analisis spasial digunakan karena analisis tanpa aspek geografis sering tidak akurat karena kebahagiaan memiliki pola sebaran yang tidak merata antar wilayah. Penelitian, objek analisis dalam penelitian ini dibatasi secara spesifik pada negara-negara di benua Afrika yang tercantum dalam World Happiness Report tahun 2024. Negara-negara yang menjadi objek penelitian ini mencakup wilayah yang luas di Afrika, antara lain Ethiopia, Kenya, Afrika Selatan, Nigeria, Mesir, hingga Maroko, yang mempresentasikan variasi kondisi ekonomi, stabilitas politik, dan karakteristik sosial budaya yang beragam di benua tersebut. Ini merupakan variabel-variabel penelitian yang kami gunakan. Pada metode analisis, kami melakukan analisis deskriptif terhadap variabel respon dan seluruh variabel penjelas. Yang kedua, mengidentifikasi pola hubungan dengan matriks korelasi person, melakukan standarisasi data, melakukan analisis OLS, melakukan model regresi OLS, menganalisis model GWR, dan menentukan model terbaik dengan melihat nilai evaluasi AIC, koefisien determinasi, dan SSE. Selanjutnya menarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu ada dari World Happiness Report, di mana WHR sendiri merupakan laporan internasional yang disusun setiap tahun sebagai acuan penting untuk mengukur tingkat kebahagiaan global berdasarkan evaluasi kehidupan yang diperoleh melalui survei Gallup World Poll. Adapun konsep kebahagiaan dan well-being, di mana well-being ini terdiri dari dua komponen besar, yaitu hedonic well-being, yaitu kepuasan instan, perasaan senang dan emosi positif. Dan yang kedua yaitu ada eudaimonic well-being, di mana pemenuhan potensi, tujuan hidup dan aktivitas bermakna. Selanjutnya yaitu regresi spasial. Regresi spasial merupakan metode regresi yang digunakan untuk tipe data spasial atau data yang memiliki efek lokasi, di mana efek lokasi ini terdiri dari dua jenis, yaitu dependensi spasial dan heterogenitas spasial. Adapun untuk rumus regresi spasial dapat dilihat pada slide. Di sini terdapat uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas, di mana uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah residual pada model regresi berdistribusi normal. Dan yang kedua yaitu ada uji multikolinearitas, di mana uji ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear yang kuat antara variabel independen dalam model regresi. Yang terakhir yaitu ada uji autokorelasi, di mana autokorelasi ini merupakan kondisi di mana residual pada suatu pengamatan berkorelasi dengan residual pada pengamatan lainnya. Selanjutnya yaitu ada uji dependensi spasial, di mana salah satu cara untuk mengetahui adanya dependensi spasial antara lokasi atau dengan yaitu dengan melakukan uji autokorelasi spasial dengan menggunakan statistik Moran's-E. Selanjutnya yaitu GWR, di mana GWR ini itu sendiri merupakan metode analisis regresi spasial yang menangkap variasi lokal hubungan antara variabel di setiap lokasi, di mana GWR ini memberikan parameter regresi yang berbeda pada setiap titik lokasi. Selanjutnya yaitu regresi linear global atau OLS, di mana OLS ini merupakan model regresi global yang mengasumsikan bahwa hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat adalah homogen di seluruh wilayah. Selanjutnya yaitu ada evaluasi model, di mana dalam evaluasi model ini kami menggunakan tiga evaluasi nilai berdasarkan yang pertama yaitu ada nilai AIC, yaitu ukuran pemilihan model yang mempertimbangkan keseimbangan antar tingkat kecocokan model dan kompleksitas model. Yang kedua yaitu ada sum of square error, di mana SSE ini merupakan ukuran yang menunjukkan total kesalahan prediksi model regresi. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi ini menggambarkan lebih dalam bagaimana proporsi varians dalam variabel independen dapat diprediksi oleh variabel independen lainnya. Sehingga nilai koefisien determinasi yang memiliki rentang dari 0 sampai 1. Selanjutnya masuk ke dalam analisis data. Pertama kami melakukan statistika deskriptif berupa semari statistik. Dan dapat dilihat bahwa setiap variabel itu memiliki objek 37 sesuai dengan banyak negara yang kami gunakan. Kemudian kami juga melakukan analisis korelasi dan dapat dilihat hasil dari matriks korelasinya. Dan dapat dilihat juga terdapat beberapa variabel yang berhubungan secara negatif. Dapat dilihat model regresi yang kami dapatkan pada slide. Kemudian kami juga melakukan uji asumsi klasik,
Yang pertama ada normalitas, autokorelasi, dan multiko. Untuk normalitas dan autokorelasi didapatkan p-value-nya itu lebih dari 0,05, sehingga hal ini termasuk memenuhi asumsi. Kemudian untuk yang multiko dikarenakan nilai FIV-nya itu kurang dari 10, maka disimpulkan bahwa semua variabel tidak berkorelasi sehingga asumsinya terpenuhi juga. Kemudian kami melakukan pengujian pengaruh spasial. Yang pertama ada autokorelasi spasial dengan menggunakan Moraes I-test dan didapatkan estimasinya itu 0,21. Dikarenakan Moraes I-nya itu lebih dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa nilai indeks kebahagiaan di benua Afrika itu cenderung berkelompok. Sedangkan untuk asumsi heterogenitas dapat dilihat bahwa p-value-nya itu 0,31. Dikarenakan lebih dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa asumsi ini juga terpenuhi. Selanjutnya kami melakukan pemilihan bandwidth optimum. Di sini kami melihatnya dari nilai AIC terkecil dan didapatkan bahwa AIC terkecil itu ialah pada bandwidth dengan model fix Gaussian. Kemudian di sini kami melakukan pendugaan parameter. Selanjutnya kami melakukan pengujian signifikansi parameter. Nah, dikarenakan p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun uji kesesuaian menunjukkan bahwa model GWR tidak berbeda signifikan secara serempak dengan model OLS, analisis GWR tetap dilakukan untuk mengidentifikasi variasi pengaruh variabel independen secara lokal yang tidak dapat ditangkap oleh model global. Selanjutnya, di sini dapat dilihat variabel yang signifikan pada setiap negara, di mana variabel X2 signifikan di semua negara, sedangkan X3 hanya signifikan di beberapa negara saja. Dan berikut hasil dari model di setiap negara. Untuk perbandingan model antara OLS dan GWR dengan fix Gaussian, dapat dilihat bahwa model OLS memiliki nilai AIC yang lebih kecil dibanding GWR, sehingga dapat disimpulkan bahwa model OLS masih tetap lebih baik untuk data kami. Sedangkan jika dilihat dari nilai SSE-nya, model GWR sendiri lebih baik dibanding OLS. Nah, dapat disimpulkan bahwa hasil pemodelan indeks kebahagiaan menggunakan metode GWR menunjukkan bahwa variabel X2 signifikan di seluruh negara, sedangkan X3 signifikan hanya di beberapa negara saja, yang menunjukkan bahwa terdapat variasi pengaruh lokal antar negara di Afrika. Nah, meskipun GWR mampu menangkap variasi lokal dan menurunkan kesalahan prediksi, berdasarkan kriteria AEC, model OLS tetap lebih unggul secara keseluruhan sebagai model untuk memodelkan indeks kebahagiaan di benua Afrika. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.